Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dabah adalah salah satu tanda akan terjadinya kiamat besar berupa hewan melata. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu pasti tentang rupa hewan ini. Namun hadis Rasulullah telah memberikan penjelasan sedikit mengenai ciri-ciri dan tugas dabah. Mungkin kemunculan dabah terkesan kurang masuk akal dan sulit dipercaya. Kendati demikian sudah kewajiban bagi setiap muslim untuk mempercayainya, sebab kedatangannya telah disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Allah berfirman yang artinya, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan dabah sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Al-Quran Surat An-Naml ayat 82. Selain dari Al-Quran, kemunculan hewan ini juga telah dikabarkan lewat hadis Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 3 hal yang jika keluar maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimanannya. Yang pertama, terbitnya matahari dari barat, yang kedua Dajjal, dan yang ketiga binatang bumi atau dabah." Hadis riwayat Muslim. Lalu sebenarnya apakah dabah itu? Pendapat paling populer menjelaskan bahwa dabah adalah jenis hewan melata. Ini seperti yang dijelaskan dalam surat An-Naml di atas. Hewan melata merujuk pada kelompok reptil. Ini meliputi ular, kadal, buaya, iguana, dan lainnya. Namun berdasarkan penjelasan para ulama dan ahli tafsir, binatang yang kelak muncul mendekati hari kiamat ini tidak seperti jenis reptil yang selama ini kita kenal. Ia memiliki kepala dengan mata seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki kuda. Sementara itu, Ibnu Abbas dalam buku Tanda Kiamat Besar mengatakan bahwa dabah memiliki rupa dengan rincian, memiliki 4 kaki, berwajah manusia, punya paruh layaknya burung, berleher panjang yang terbentang dari timur hingga barat, dan memiliki rambut dan bulu dari semua warna hewan. Selain ciri fisik yang tidak biasa, dabah juga disebut memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Lebih lanjut disebutkan bahwa dabah mengenakan cincin Nabi Sulaiman dan membawa tongkat Nabi Musa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seekor binatang akan keluar dengan membawa tongkat Musa dan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu dia akan memberikan tanda atau cap sebagai tanda pengenal kepada orang kafir dengan cincin tersebut." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dabah diizinkan oleh Allah keluar di akhir zaman nanti bukanlah sekedar muncul saja, melainkan membawa suatu tugas. Melanjut hadis Rasulullah di bagian sebelumnya, tugas dabah adalah memberikan tanda kepada orang mukmin dan kafir. Seekor binatang akan keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Lalu dia akan memberikan tanda atau cap sebagai tanda pengenal kepada seorang kafir. Afan, salah seorang perawi hadis, berkata, cap tersebut diberikan ke hidung orang kafir dan menjadikan bercahaya wajah seorang mukmin dengan tongkat Nabi Musa, sehingga orang-orang yang sedang berkumpul pada hidangan makanan akan saling menyeru. Maka yang ini berkata, "Wahai mukmin," sementara yang lain berkata, "Wahai kafir." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Dari hadis tersebut bisa kita ketahui bahwa dabah akan memberikan tanda pada hidung manusia. Wajah orang mukmin yang telah diberi tanda akan menjadi bercahaya
sedangkan wajah orang kafir dan munafik akan berubah gelap. Selain memberikan tanda hewan melata akhir zaman ini, juga akan berbicara kepada manusia sama seperti ketika manusia berbicara kepada sesamanya. Demikianlah informasi mengenai ciri-ciri dan tugas tabah. Sekali lagi, pengetahuan gaib terkait hari akhir hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan rupa spesifik tabah dan yang akan ia lakukan kelak di akhir zaman. Namun kabar mengenai kemunculannya di akhir zaman tersebut menjadi pesan dan peringatan bagi kita semua agar senantiasa meningkatkan keimanan dan menjadi golongan orang-orang mukmin.